Oh, itu bener. Situs percintaan. Terus ngawong, Bu. Pintu masuk situs ngawong. Oke juga. Oh ini. Ini ya, Iya. ke bawah ya. Heeh. Sip. Aku ingin terbang tinggi seperti elang melewati
Tak selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. khusus pertigaan Ngawonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, Selamat siang. ulangi. Sok 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ani. Kali ini lagi jalan-jalan di Kota Malang. Kalau ke Kota Malang belum lengkap, kita main ke situs petirtaan Ngawonggo. Seperti apa? Kita cari tahu di dalam. Ayo. Makanan oleh-oleh. Ada kambing tuh. Wilujeng anjing. Kita mulai masuk ke area desa situs petirtaan. Jauh-jauh. Masuk, Mas? Mau masuk langsung? Iya. Masih, Mas. I'm back again. Wah, ini apa? Antuk-antuk ngomong. Oh, Ini salah satunya di dalamnya ada balai antuk-antuk nih Ngawonggo. Apa sih maknanya kita lihat ya? khas. Seperti ini. Kita lihat saja. Kita lihat. Sih ya. Nah, di dalamnya seperti itu. Eh? Ya, baik. Kita lihat lagi yang lain. Ah, ini papan informasi. Nah, ini lihat. Papan informasinya. Masuk, kita lihat papan informasi sebelum masuk. Informasi sejarah. Ada depan tuh. Nah, ini ada informasi sejarah situs petirtaan seperti apa ya? Situs petirtaan Ngawonggo terletak dari Sunanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Cacingan, Kabupaten Malang. Nah, konon katanya di daerah petirtaan ini ada air untuk pemandian suci gitu. Jadi di dalam itu ada air pemandian suci, tempat zaman dulu itu raja-raja bersih-bersih. Kita lihat seperti apa air suci di dalam. Lihat. Kerajaan Kediri. Situs Ngawonggo, Kabupaten Malang. Sudah ada sejak zaman Kerajaan Kediri dan Singosari. Ya. Oke. Pertitaan. Oke. Nah, ini denahnya. Tulisan Jawa kuno. Jawa ya. Oke, jajah. Sini langsung lurus ke bawah boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rau ken kabari pak kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, yang mudah-mudahan ketemu, amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu panen sawit, yang mudah-mudahan sesegera mungkin, amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, yang mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, yang satu jiwa, satu chemistry, yang mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum datangnya perang dunia ketiga, amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, sujud kita, dan doa kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi di situs Ngawonggo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Waduh, Mamang sedang berada di situs Ngawonggo, pemirsa. Episode ke-44, Mamang sudah sampai di situs Ngawonggo, salah satu situs bersejarah karena di sini ada peninggalan bersejarah era-era kerajaan zaman kuno, pemirsa. Apalagi di situs Ngawonggo ini kita akan memasuki perkampungan era abad ke-10, pemirsa. Waduh, ke-10 di Jawa kuno. Waduh, kira-kira bagaimana rasanya abad ke-10 di Jawa kuno? Inilah situs Ngawonggo di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Tanjinan, Desa Nanas, Kabupaten Malang. Ya, sekitar 20 kilometeran dari Kota Malang ke arah selatan, tepatnya ke arah Kabupaten Malang bagian selatan. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang baru datang di episode ke-44, saudara akan bingung pemirsa. Waduh. Oleh karena itu memang sarankan kepada saudara yang baru datang, apalagi yang baru nongol, baru buka channel, langsung ke episode ke-44 perjalanan epik ke Tanah Bromo, ya. Memang sarankan saudara tontonlah episode-episode sebelumnya, ya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi, ya, supaya kronologis. Mengapa memang ada di sini? Waduh. Ketika berada di Desa Ngawonggo, itu artinya memang sudah 800 km dari tempat tinggal Mamang di Kota Tasikmalaya di Provinsi Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan ketika video ini tayang, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya, insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara, amin. Selain itu, ketika video ini tayang, episode ke-44, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, Bapak Prabowo Subianto. Ya, insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah menjadi negeri Macan Asia yang akan membangun negeri ini menjadi negeri yang damai, negeri yang sejahtera, terbebas dari hawa-hama, dan juga menjadi Macan Asia. Macan yang tidak ompong lagi pemirsa, tapi macan yang bisa menggaungkan ke dunia. Waduh. Macan yang tidak bisa diculik pemirsa. Waduh. Ketika video ini sedang diedit, memang sedang menyaksikan Mission Impossible pemirsa. Waduh. Di mana Amerika, ya, bisa menculik Presiden Venezuela pemirsa. Waduh, ini ibaratnya menculik maling ayam pemirsa. Waduh. Kayak polisi menangkap maling pemirsa. Waduh. Ini sekelas negara Venezuela yang ditakuti di Amerika Latin, ya. Ternyata presidennya bisa ditangkap ibarat polisi menggerebek
Bandar Togel pemirsa. Waduh, yang menjadi pertanyaan, kemana nih pengawalnya pemirsa, kemana nih sistem pengamanannya, kok presidennya bisa kecolongan pemirsa. Waduh, yang menjadi pertanyaan ya, sekelas Venezuela itu bisa kebobolan, gimana tuh ceritanya pemirsa. Waduh, atau jangan-jangan ya Presiden Venezuela ini tidak ditangkap pemirsa, tapi dievakuasi. Waduh, jangan-jangan mirip film Mission Impossible pemirsa. Waduh, seolah-olah ditangkap, digerebek seperti maling ayam, padahal dievakuasi. Yang menyerah dengan pura-pura. Aduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ya inilah pemikiran Sontoloyo pemirsa. Ya insya Allah Mama akan bahas nanti ya ini tentang Venezuela pemirsa dengan pemikiran si Sontoloyo pemirsa. Analisis Sontoloyo pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, insya Allah negeri kita sang macan Asia tidak seperti itu pemirsa. Dimana yang namanya macan disegani pemirsa. Yang namanya disegani, jangankan melihat macan, jangankan bertemu macan, apalagi menangkap macan pemirsa. Masuk ke dalam hutannya aja kan sudah merinding pemirsa. Wah, ya insya Allah ya negeri kita akan menjadi negeri macan Asia. Siapapun yang merusak tanah air kita, musuh kita akan merinding pemirsa, segen pemirsa. Wah, seolah-olah melihat macan yang akan menerkam. Wah. Oke pemirsa yang berbahagia, insya Allah dengan kepemimpinan sang Presiden Macan Asia, negeri kita akan menjadi macan Asia, super power, dan mendamaikan dunia, mensejahterakan rakyat, dan juga menghalau hama-hama. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini sedang diedit, memang sedang menyaksikan bencana di Pulau Sumatera. Waduh, memang turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, baik itu di Sumatera Utara, Aceh maupun Sumatera Barat. Yang mudah-mudahan bencana segera berlalu dan mudah-mudahan pulih kembali, dan mudah-mudahan di kemudian hari atau masa depan tidak terjadi lagi bencana. Karena sejatinya ketika terjadinya bencana di Pulau Sumatera ini, longsor dan banjir bandang, itu bukan karena alam semata pemirsa, tetapi karena ada hama-hama pengkhianat yang merusak alam. Yang merusak alam adalah pengkhianat bangsa pemirsa, karena beliau hanya memikirkan dirinya dan golongannya, tidak memikirkan generasi penerus bangsa, tidak memikirkan masa depan bangsa kita. Jangan sampai anak cucu kita yang menderita karena alamnya rusak oleh hama-hama sekarang. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan sang Presiden Macan Asia akan memberantas hama-hama yang merusak alam pemirsa. Waduh. Karena kalau hama tidak diberantas, hama tersebut akan merusak lebih banyak lagi pemirsa. Kalau hari ini hanya merusak Pulau Sumatera, kalau tidak diberantas bisa jadi ya satu jagat raya tanah air kita akan rusak pemirsa. Waduh, yang namanya hama rayap di rumah, kalau sekarang merusak kusen jendela, kalau tidak diberantas mungkin esok akan merusak satu rumah, rumahnya akan ambrol pemirsa. Waduh. Oleh karena itu insya Allah dengan kepemimpinan sang Presiden Macan Asia, yang namanya macan kan penjaga ya, penjaga alam tanah air kita pemirsa, yang insya Allah akan menjaga tanah air kita sekaligus memberantas hama-hama perusak alam, dan mudah-mudahan segera diberantas. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, perjalanan dari Kota Malang ke situs Ngawonggo sekitar 20 kilometeran, ya ditempuh kurang lebih 1 jaman pemirsa. Dari Kota Malang ke situs Ngawonggo, tepatnya di Kabupaten Malang, Kecamatan Tanjinan, Desa Nanasan, dusunnya Ngawonggo pemirsa. Ini adalah salah satu situs bersejarah di Kabupaten Malang, atau dikenal dengan Malang Raya pemirsa, karena mencakup Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Waduh. Dan ini adalah situs pertitaan. Situs pertitaan. Pertitaan artinya situs pancuran atau permandian pemirsa.
tempat beribadahnya zaman dulu pemirsa, era-era kerajaan. Waduh. Dan konon katanya ini adalah situs tertua di Malang pemirsa. Situs pertitaan tertua di Malang. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, kenapa Mamang bisa sampai ke sini? Ini ceritanya panjang pemirsa. Waduh. Tapi Mamang akan singkat saja ya. Karena Mamang ya kalau panjang-panjang ya saudara akan ngantuk pemirsa. Tapi Mang kenapa videonya panjang-panjang ya, terserah saudara, gampang simpel dengan Mamang, tinggal skip aja lah. Ambil yang pentingnya dan nikmatnya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ceritanya setelah pulang dari Bromo ya, Mamang akan mencari tempat destinasi di wilayah Malang. Ternyata Malang ini banyak sekali destinasi, baik itu sejarah, wisata alam, wisata ketangkasan, wisata hiburan dan sebagainya pemirsa. Waduh. Tiba-tiba Mamang melihat TikTok ya, melihat channel artis, ternyata ada artis yang datang ke situs Ngawonggo pemirsa. Waduh. Situs yang ada di Kabupaten Malang Selatan. Dan situs ini ternyata baru dibuka ya tahun 2017. Waduh, baru-baru pemirsa. Dan ada keunikan lagi ke situs ini, di mana kita datang ke situs ini, vibes-nya kita akan merasakan era zaman kuno, era Jawa kuno, di mana perkampungan Jawa kuno. Waduh. Dan yang paling uniknya lagi, kita akan disuguhkan kulineran makanan khas Jawa kuno, pakaian Jawa kuno, dan rumahnya vibes Jawa kuno abad ke-10 ke-9 Masehi. Waduh. Ya mirip-mirip desa Penglipuran pemirsa, tapi ini lebih merasakan Jawa kunonya pemirsa. Waduh. Yang paling uniknya lagi ya, kita datang ke sini ya, kita tiketnya bayar seikhlasnya pemirsa. Yang tersedia nanti ada kencelengnya. Dan kalau makan pun seikhlasnya pemirsa. Waduh. Bahkan parkir pun seikhlasnya. Oleh karena itu inilah destinasi yang Mamang tuju setelah pulang dari Gunung Bromo. Waduh. Karena Mamang pun penasaran ya, ada apakah di situs ini. Karena Mamang lihat sekilas ya di media sosial, di mana artis ada di sini pemirsa. Waduh, banyak artis TikToker, YouTuber, artis Jakarta, artis mana-mana. Waduh, datang ke sini pemirsa, menikmati suasana yang ada di situs Ngawonggo pemirsa. Waduh. Nah, berangkat dari penasaran itulah, maka setelah pulang dari Gunung Bromo, hari keduanya tujuan kita adalah ke situs Ngawonggo pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, tenang saja bagi saudara yang ingin pergi ke situs Ngawonggo ya. Saudara bisa langsung datang ke situs Ngawonggo dengan Google Map pemirsa. Waduh. Atau dengan cara memesan taksi online. Salah satunya menggunakan Maxim. Mamang aja kan menggunakan Maxim dengan rappernya Mas Roy pemirsa. Waduh, arek Malang ya, krak ngalam. Waduh, orang Malang begitu bertanya, Mas, situs Ngawonggo. Wah, ya, Mas Roy ini langsung tahu tempatnya, di mana letaknya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang berkunjung ke Malang ya, ingin keliling-keliling Malang. Waduh. Di mana saudara ingin pergi ke manapun ya, baik itu ke gorong-gorong, ke pusat kota, ke gunung atau kemana-mana ya, Mamang cantumkan nomor handphone Mas Roy ya, siapa tahu dan bisa nego-nego pemirsa. Waduh, beliau ini adalah driver Maxim pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, 1 jam kemudian Mamang sudah sampai ke situs Ngawonggo pemirsa. Ternyata situs ini berada di daerah pemukiman penduduk pemirsa. Waduh. Nah di situ ada petunjuknya pemirsa. Nah ketika Mamang ikuti petunjuknya dan lebih masuk lagi ke dalam, ternyata ya kita akan masuk ke sebuah perkampungan yang menurut Ray ya seperti perkampungan alam gaib pemirsa. Waduh, perkampungan Jawa kuno. Waduh, vibes-nya Jawa kuno.
kita akan disuguhkan dengan rumah adat, bahkan penduduknya menggunakan pakaian adat pemirsa. Dan di dalamnya ada sebuah tomboan. Tomboan ini adalah tempat ya menjamu para tamu pemirsa, alias kedai lah bahasa sekarang, kafe zaman dulu. Waduh, di mana kafenya itu ya disediakan dengan makanan khas Jawa kuno pemirsa. Waduh, dengan pakaian adatnya Jawa kuno. Nah, selain itu ya kita pun bisa melihat salah satu situs keramat ya, situs era zaman kuno, yaitu pertitaan. Konon kalau saudara ingin jadi presiden, ingin jadi kepala desa, waduh, ingin mencari mendapatkan wangsit, ya, saudara bisa mandi di situ, waduh. Namun ada peraturan-peraturan yang harus saudara lakukan. Apa emang peraturannya? Banyak pemirsa. Ya, kalau saudara penasaran, ikuti channel Mamang karena beberapa episode kemudian ya akan membahas tentang Ngawonggo pemirsa dan sekitaran Ngawonggo. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang hendak datang ke situs Ngawonggo ini, saudara harus reservasi dulu ya beberapa hari sebelumnya. Reservasi di Instagram Ngawonggo pemirsa. Waduh. Supaya dipersiapkan menu makanan dan masakannya pemirsa. Waduh. Karena kalau kita reservasi tanggal berapa, insya Allah akan disediakan menu makanannya, dimasakkan ya, dan dijamu pemirsa. Karena sejatinya penduduknya sebagian besar juga petani. Ya kalau seandainya tidak ada tamu ya aktivitasnya seperti biasa bertani. Tapi dengan pakaian adatnya khas Jawa kuno pemirsa. Waduh. Tapi kalau ada tamu akan disuguhkan makanan di tomboan atau kedainya, kedai khas zaman Jawa kuno pemirsa. Waduh, abad ke-10 Masehi dengan masakan khas Jawa kuno. Apa aja masakannya nanti Mama akan bahas ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, berapa tiketnya? Tiketnya seikhlasnya pemirsa. Saudara tinggal reservasi. Ya, saudara tinggal datang aja ke situs Ngawonggo. Saudara menikmati makanannya, menikmati minumannya, dan juga wisata sejarahnya. Waduh, wisata sejarahnya dengan pertitaan, dengan peninggalan bekas era-era zaman Jawa kuno atau kerajaan Jawa kuno. Waduh, bagi saudara yang datang ke sini nanti ada pemandu di sini, pemandu dari penduduk lokal ya yang akan memandu saudara keliling-keliling situs Ngawonggo atau desa Ngawonggo, termasuk peninggalan sejarahnya, termasuk makanannya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, yang paling unik lagi ternyata situs Ngawonggo ini ya sempat menghilang dan kembali dipugar oleh warga setempat. Ada pahlawan di sini, para pemuda desa Ngawonggo ini memulihkan kembali ya situs bersejarah yang puluhan tahun hilang pemirsa. Terlantar ya, bahasanya terlantar pemirsa, bahkan banyak dicuri arcanya. Beliau adalah Muhammad Yasin, warga lokal yang tinggal di situs Ngawonggo ini. Kebetulan ketika Mamang datang ke sini ya tidak ketemu pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan memasuki situs Ngawonggo dan keliling-keliling di situs Ngawonggo, termasuk mencicipi makanannya. Waduh. Melihat ternyata di sini semua rumahnya adalah khas Jawa kuno pemirsa. Ini rumahnya rumah aktif pemirsa. Ya, rumah yang dipakai termasuk jamban-jambannya juga ya khas Jawa kuno. Termasuk petunjuknya juga ya menggunakan tulisan Kawi atau tulisan Jawa kuno pemirsa. Waduh. Karena memang tidak tahu bahasa Jawa dan orang ngerti tulisannya ya. Ternyata tenang aja pemirsa, di bawahnya juga ada tulisan Latinnya juga pemirsa. Tapi bagi saudara yang ingin pemandu ya, warga lokal di sini siap sedia akan memandu pemirsa. Waduh. Dan kebetulan ketika Mamang datang ke sini, situs Ngawonggo benar-benar ramai pemirsa. Waduh.
ramai sekali. Ada penggoes ya, ada ibu-ibu senam, waduh, dari rombongan dari mana yang notabene inilah pasar dan tempat tinggalnya zaman kuno yang ramai pemirsa. Waduh. Dan alhamdulillah ya, Mamang pun disambut di sini. Waduh. Dan Mamang pun menikmati ya indahnya situs Ngawonggo ini. Dan di sini juga ada petunjuknya ya, papan petunjuk, papan peringatan dan larangan juga ada pemirsa, dan denahnya juga ada. Waduh. Jadi kita tidak akan tersesat di sini. Jikalau saudara bingung ya bisa bertanya pemirsa. Dan kebetulan ya pemandu dan juga yang ada di sini ternyata adalah mahasiswa yang sedang mengadakan magang pemirsa. Beliau berasal dari Universitas Brawijaya. Waduh. Yang tergabung dalam komunitas pecinta sejarah. Waduh. Jadi ada komunitas pencinta sejarah yang membangun, yang meramaikan situs Ngawonggo ini. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika datang ke sini ramainya luar biasa pemirsa. Waduh. Seolah-olah ini keramaian di era zaman Jawa kuno, abad ke-10, abad ke-11 Masehi. Waduh, atau abad ke-8 Masehi. Yang setara dengan era zaman Borobudur pemirsa. Waduh, atau mungkin setara dengan zaman Prambanan. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya. Kira-kira apa aja sih di situs Ngawonggo ini? Dan Mamang pun akan sedikit bercerita ya, bagaimana sejarahnya tentang situs Ngawonggo ini. Kira-kira berasal dari kerajaan mana nih? Dan kenapa ada situs Ngawonggo di sini? Saudara penasaran dengan cerita Mamang ya? Saudara ikuti ya channel ini. Episode ke-44. Siapa tahu bermanfaat. Saudara menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan siapapun yang menonton sampai tamat episode ke-44 akan menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Dan mudah-mudahan menjadi miliarder, atau keturunan saudara akan menjadi pahlawan nasional, atau juga menjadi presiden pemirsa. Ya Mamang akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan, yaitu saudara menjadi orang tersukses, terkaya, termakmur, atau keturunan saudara ada yang menjadi presiden. Amin. Namun bagi saudara yang tak penasaran dengan cerita Mamang episode ke-44 atau membosankan, jangan iri hati. Simpel dengan Mamang, suka tonton, tak suka jangan tonton. Karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah pemirsa, tak tercover dana desa ya, dan tak tercover Menteri Keuangan Purbaya atau laporan Koritex. Maaf. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, simpel ya, jangan tonton ya, karena menghamur-hamurkan kuota pemirsa. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa pemirsa, mudah-mudahan saudara menjadi orang sukses. Ya siapa tahu doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selain itu juga Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan, bukan omon-omon pemirsa. Jadi bagi saudara yang punya sumber atau informasi yang berbeda atau punya pendapat sendiri, kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu pendapat saudara bermanfaat untuk kita semua. Siapa tahu menambah wawasan untuk kita semua. Namun pendapat saudara itu jangan sampai bikin keonaran atau bikin gaduh atau bikin seperti Mossad ya, mengadu domba, Davide et Impera atau agak lain ya. Waduh, ya mohon maaf aja ya, banyak komentar yang agak lain yang bikin keonaran menurut Mamang. Mamang sebagai admin ya akan skip, karena channel ini channel penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari malangkabs.go.id dengan judul artikel Desa Wisata Ngawonggo. Desa Wisata Ngawonggo merupakan sebuah desa terletak di Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang,
terletak kurang lebih sekitar 19 km dari pusat kota, membuat desa ini cukup mudah untuk dikunjungi. Desa wisata Ngawonggo menawarkan pengalaman wisata berbasis budaya dan sejarah. Di desa ini juga terdapat peninggalan yang konon berasal dari sebuah kerajaan kuno. Ada kemungkinan berasal dari kerajaan Medang, yaitu berupa patirtaan atau pertirtaan ya. Bahasa sekarang pemandian pemirsa. Patirtaan atau pertirtaan ini kemudian disebut dengan Pertirtaan Ngawonggo atau situs Nanasan Ngawonggo karena berada di dusun Nanasan, desa Ngawonggo. Di desa wisata Ngawonggo ada sesuatu yang cukup unik, yaitu Tomboan, sebuah tempat yang didirikan dekat situs Pertirtaan Ngawonggo. Tomboan sendiri adalah pelengkap serta sebagai fasilitas yang diberikan bagi wisatawan yang berkunjung. Ada berbagai menu tradisional dan berbagai minuman herbal tradisional yang disediakan serta banyak gazebo yang disediakan dan pengunjung dapat membayar seikhlasnya bahkan gratis untuk semua hidangan dan minuman yang dinikmati. Ya minimal jangan gratis-gratis ya. Kalau makannya banyak pemirsa, waduh. Banyak wisatawan yang akhirnya datang kembali dengan mengajak serta keluarga maupun rekan untuk datang kembali ke sini. Selain tempatnya yang asri dan sejuk, sambutan hangat selalu dilakukan oleh Pok Darwis Kaswangga serta sharing ilmu dan pengetahuan sejarah menjadi daya pikat wisatawan untuk datang lagi ke sini. Waduh. Dan situs Ngawonggo ini adalah salah satu situs destinasi wisata berbasis budaya dan keluarga ya, seolah-olah kita berasa di Tomboan. Tomboan ini bahasa Jawanya adalah obat-obatan ya atau herbal, atau dalam bahasa lainnya dikenal dengan kedai pemirsa. Waduh, alias kafe zaman dulu disebut Tomboan pemirsa, kafe zaman Jawa kuno. Keunikan wisata di situs Pertirtaan Ngawonggo di Malang terletak pada nilai sejarahnya sebagai tempat peninggalan era Jawa kuno atau kerajaan Jawa kuno abad ke-10 sampai ke-13 Masehi. Selain itu juga pertirtaan ini untuk bersuci dan meditasi. Suasana alamnya yang asri di tengah perkebunan serta konsep kotak asi. Nah, kotak asi ini adalah jadi tiketnya kita datang ke situs ini dengan memberi uang seikhlasnya ke dalam kotak tersebut. Nah, selain itu juga ada kulineran ya. Di antaranya kuliner kuno, wedang jahe, sayur lodeh dan lain-lain. Waduh, insya Allah nanti Mamang bahas ya. Tanpa harga pasti dan seikhlasnya. Selain itu menjadikan wisata edukasi sejarah, lalu budaya dan kuliner, serta tempat menenangkan batin atau spiritual. Nah, keunikan utama di situs ini adalah yang pertama nilai sejarah dan spiritual, karena di sini ada tempat pertirtaan dan dahulu tempat semedi atau tapa pemirsa. Yang kedua konsep kuliner dengan kotak asi. Jadi kita makan sepuasnya, makan tradisional dengan memberikan uang ke kotak asi seikhlasnya. Ya kalau makannya banyak ya ikhlasnya juga harus banyak ya. Waduh, jangan uang 2.000 atau 10.000 makannya setumpeng misalnya. Waduh. Yang ketiga suasana alamnya asli. Terletak di dusun Nanasan, Tajidan, Malang ini pengunjung akan melewati jalur hijau di perkebunan tebu dan persawahan. Ya, pengalaman yang sejuk dan segar. Waduh. Yang keempat, wisata edukasi budaya, menawarkan pengalaman belajar sejarah dan budaya sambil menikmati alam dan kuliner khas, dan nanti dipandu oleh warga lokal atau tim dari komunitas sejarah. Yang terakhir adalah sumber air alami. Air dari pertirtaan ini dipercaya membawa keberkahan dan kesehatan bagi mereka yang mandi atau meminumnya. Dan di sini juga ada ritual mandi dan meminumnya. Waduh. Dan juga kalau datang ke salah satu kepancurannya atau ke pertirtaannya ada aturannya pemirsa. Waduh.
Situs ini menawarkan pengalaman berbeda dari wisata biasa yang memadukan relaksasi spiritual, edukasi sejarah, dan kuliner tradisional dalam suasana pedesaan yang masih alami. Kalau Mamang lihat ya, wilayah pertitaan Ngawonggo ini mirip dengan Panglipuran pemirsa. Waduh, jadi sebuah desa yang jadikan tempat wisata di mana desanya masih memegang teguh budayanya, budaya leluhurnya. Waduh, jadi cocok bagi saudara membawa keluarga ya, membawa pasangan, membawa putra-putri, karena kita bisa bermain, ada tempat mainan khas era Jawa kuno di sini. Waduh, dan anak-anak akan merasakan kehidupan era-era leluhur zaman Jawa kuno dahulu pemirsa. Termasuk mengenal makanan dan minuman, serta mengenal permainan dan juga suasana era-era nenek moyang zaman dahulu. Jadi cocok bagi saudara membawa anak cucu cicitnya, waduh, untuk berkunjung ke desa Ngawonggo ya, atau situs pertitaan Ngawonggo di Kabupaten Malang. Dilansir dari mongebay.co.id dengan judul artikel situs pertitaan Ngawonggo peninggalan Empu Sindok. Siapa tuh Empu Sindok? Yang dilestarikan oleh warga. Ditulis oleh Wulan Eka Handayani, edisi 2 Juli 2022. Situs pertirtaan Ngawonggo di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur merupakan situs dengan karakter pertirtaan atau pemandian suci, karena memang diperkirakan zaman dulu disitulah tempat pemandian ya, era kerajaan. Dilihat dari struktur bangunannya, ini pemandian bukan pemandian ya, bukan pemandian biasa pemirsa. Waduh, bisa jadi ini pemandian raja atau calon raja. Area situs dibersihkan setiap hari agar tidak ditumbuhi rumput. Terang Muhammad Yasin, juru pelihara sekaligus ketua kelompok sadar wisata Pok Darwis ya, salah satu komunitas wisata yang mengelola situs Ngawonggo. Sebagai situs dengan karakter pertitaan atau pemandian suci, pertitaan Ngawonggo selalu bersinggungan dengan air. Hal ini dipercaya situs ini tempat para rohaniawan menyucikan diri, mandala atau kahyangan. Kondisi relief sebagian besar tanpa haus meski masih bisa dilihat dan dibaca tanda-tanda yang memudahkan penafsiran visualnya. Pada klaster 1A, situs dibentangkan tali untuk mencegah pengunjung memegang langsung relief dan relief yang dipahatkan pada 9 panel. Upaya preventif dilakukan setelah struktur pertitaan Ngawonggo terbuat dari batu cadas yang mudah lapuk dan hancur. Yasin menambahkan pembersihan situs dengan metode mekanis kering tanpa menggunakan air yang disemprotkan dengan tekanan tertentu. Alatnya berupa sikat injuk halus, perlahan dan hati-hati menjaga situs tak luruh. Warga sekitar sudah mengenal situs tersebut sejak tahun 1970-an. Mereka menyebutnya reca karena banyak tinggalan reca. Nah, reca ini nama lain dari arca. Biasa kan orang Malang ya, boso walikan pemirsa. Jadi banyak reca-reca ya. Reca ini arca-arca. Arca adalah patung peninggalan zaman dahulu ya. Patung-patung zaman era Hindu-Buddha pemirsa. Nah, banyaknya arca-arca ini ternyata arca-arca banyak yang hilang, ada yang dicuri atau dibawa oleh kolektor pemirsa. Waduh, bahkan ada yang menjadi ganjal tempat tinggal. Waduh, pengganjal bangunan. Namun tidak mengetahui bila lokasi ini adalah pertirtaan. Jadi tidak diketahui bahwa ini adalah tempat pemandian, tetapi di sini banyak peninggalan patung-patung atau arca pemirsa. Arca zaman dahulu. Masyarakat generasi dahulu menggunakan pancuran di ujung paling barat untuk mandi biasa. Ya, untuk mandi biasa. Sejak adanya sumur, pompa air dan akses PDAM, pancuran mulai ditinggalkan.
Akibatnya pancuran pun tertutup semak belukar. Jadi pancuran itu dulunya tempat ya untuk mandi, untuk nyuci ya. Padahal jauh abad-abad yang lalu ya pancuran ini adalah pancuran raja pemirsa. Dan pancuran itu mulai ditinggalkan setelah masyarakat ya sudah mempunyai sumur sendiri, pompa air dan akses PDAM. Dalam cerita rakyat, asal-usul situs pertitaan Ngawonggo dikenal dengan nama Awonggo yang dibangun oleh Mbah Surayuda atau Mbah Jalaluddin pada tahun 1476 Masehi. Mbah Surayuda dikenal oleh orang Ponorogo, murid Sunan Bayat dari Klaten, Jawa Tengah yang mengemban tugas menyebarkan agama Islam. Namun versi lain yang agak berbeda dilontarkan oleh Dewi Cahyono. Beliau adalah sejarawan dan arkeologi asal Universitas Negeri Malang. Pak Dewi mengatakan ya, situs Ngawonggo berasal dari masa kepemimpinan Empu Sindok. Empu Sindok adalah Raja Mataram kuno. Raja Mataram kuno yang dahulu pusat ibu kotanya di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur, dan ada kemungkinan Ngawonggo ini adalah ibu kotanya Kerajaan Mataram kuno setelah pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Menjadi pertanyaan, kemana Jawa Timurnya? Ada kemungkinan salah satunya ke Malang ini, di situs Ngawonggo ini pemirsa. Waduh. Hal ini Pak Dewi berdasarkan berbasis literasi dari Prasasti Wurandungan atau Prasasti Kanuruhan B yang berangkat tahun 943 Masehi. Diketahui terdapat tempat suci di sisi timur Malang Raya bernama Kaswangga. Secara toponimi, nama Kaswangga dekat dengan Ngawonggo. Bisa jadi pada tahun 943 Masehi nama Ngawonggo toponiminya arkais Kaswangga. Toponimi itu asal nama suatu daerah pemirsa. Jadi Kaswangga atau daerah aliran air ya, pertitaan air ya, Sungai Gangga pemirsa. Penemuan kembali situs bermula ketika Muhammad Yasin dan kawan-kawan mengunggah video lokasi bersejarah di desanya melalui akun YouTube-nya pada April 2017. Komunitas penggiat sejarah di Malang Raya melaporkan informasi itu ke Badan Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur. Ahmad Hariri saat itu ketua program zonasi dari BPCB Jawa Timur menyatakan ketika tim ke lokasi, situs tertutup rumputan. Bahkan tak terlihat adanya pertitaan. Waduh. Berair, ada lumpur, rumput tumbuh subur menutupi situs, katanya, yang memang langsir dari Monggabai ya 10 Juni 2022. Bulan berikutnya, pada Mei 2017, BPCB Jawa Timur melaksanakan zonasi, termasuk aktivitas eskapasi 9 hari. Bapak Yasin dan beberapa kawan-kawannya, Karang Taruna atau warga yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk ikut penggalian, menggali bersama tim arkeologi. Bapak Yasin mengaku mendapatkan wawasan bagaimana menjaga, merawat, melindungi dan melestarikan situs. Warga senang, desa ramai dikunjungi akademisi dan pihak intasi. Ada 4 klaster pada situs pertitaan Ngawonggo. Klaster pertama 1A merupakan relief perwujudan dewa-dewi yang terpahat dalam 7 relief dengan 9 panel. Sementara 1B terdapat kolam dengan ukiran atau relief meander. Klaster kedua 2A dan 2B terdapat 2 kolam terjajar dengan relief pusat bumi dan meander. Klaster 3 terdapat tebing dengan relief meander. Klaster 4 terdapat relief yang menggambarkan makhluk gana, yaitu penjaga alam semesta. BPCB Jawa Timur menentukan zona inti dan zona kedua atau penyangga pada situs ini. Zona inti ditentukan dari sisi timur mulai jembatan buatan Belanda sampai ujung kolam. Wilayah ini hanya diperbolehkan untuk keperluan dokumentasi atau ritual kepercayaan setempat.
Sementara zona kedua berada di sisi luar zona inti, bertepatan dengan wilayah warga sekitar. Di zona inilah warga dapat memanfaatkan keberadaan situs untuk pengembangan ekonomi, yaitu berdirinya Tomboan Ngawonggo atau kedainya Ngawonggo. Waduh. Di bawah koordinasi Bapak Yasin, anggota Pok Darwis, situs pertitaan Ngawonggo yang berjumlah 40 orang bahu-membahu melestarikan, menjaga dan merawat tinggalan yang tersisa. Kenapa tersisa? Karena banyak artefak-artefak yang hilang pemirsa, entah itu dicuri atau rusak atau haus dan entah kemana. Bersama warga Dusun Nanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, mereka menggelar kerja bakti sebulan atau 2 bulan sekali. Kelompok mahasiswa juga kerap bertandang melakukan program pengabdian terkait perawatan situs. Berkat kerjasama antar warga dan juga tim relawan serta dari tim BPCB, akhirnya situs Ngawonggo kembali hadir. Yang pernah tenggelam dalam sejarah kembali ada, apalagi disandingkan dengan ekowisata pemirsa, ekonomi wisata, salah satunya tempat wisata. Jadi bagi saudara yang anak-anak yang belum paham tentang sejarah, sambil belajar sejarah sambil menikmati budaya khas Jawa kunonya di Tomboan Ngawonggo atau kedainya Ngawonggo pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kira-kira situs Ngawonggo ini berasal dari kerajaan yang mana nih? Banyak para peneliti yang masih memperdebatkan tentang asal-usul pertitaan ini. Ada yang menyebutkan bahwa pertitaan ini dibangun pada era-era penyebar agama Islam tahun 1426 Masehi. Yang menjadi pertanyaan, kalau agama Islam kenapa banyak relip-relip pernak-pernik agama Hindu? Waduh, itu artinya kalau pernak-pernik agama Hindu ini berasal dari agama Hindu pemirsa, atau zaman kerajaan yang beragama Hindu pemirsa. Waduh, apa cirinya agama Hindu? Karena banyak artefak arca-arca yang menggambarkan dewa-dewi agama Hindu di sini. Salah satunya Gana, ada juga Ganesha dan juga pernak-pernik atau ukiran-ukiran yang menggambarkan agama Hindu. Nah, diperkirakan bahwa pertitaan ini ada yang menyebutkan berasal dari era kerajaan Kediri karena ada relung-relungnya dan ukiran-ukiran yang mirip dengan candi-candi yang ada di Kediri. Waduh, ada kemungkinan situs ini berasal dari era kerajaan Kediri yang menguasai daerah situs Ngawonggo ini. Namun menurut Bapak Dwi Cahyono dari sejarawan Universitas Negeri Malang menyebutkan bahwa jauh sebelum kerajaan Kediri berdiri, situs Ngawonggo sudah ada, yaitu pada masa era kerajaan Mataram kuno abad ke-10 Masehi, yaitu diperkirakan pada masa pemerintahan Empu Sindok. Empu Sindok adalah salah satu raja kerajaan Mataram kuno yang memindahkan pusat ibu kotanya dari wilayah Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ada kemungkinan ketika pemindahan ke Jawa Timur, situs ini dibangun oleh orang-orang yang berasal dari Jawa Tengah pemirsa. Kemungkinan nama Ngawonggo ini diambil dari desa Ngawonggo yang ada di Jawa Tengah. Ketika orang desa Ngawonggo di Jawa Tengah itu pindah bersama rajanya ke Jawa Timur, penduduk desa Ngawonggo di Jawa Tengah menetap di suatu daerah yang baru di Malang ini yang dikenal dengan Desa Ngawonggo. Selain itu, Empu Sindok juga dikenal dengan Kerajaan Mataram kuno. Nama lain Mataram kuno disandingkan dengan Kerajaan Medang. Ada kemungkinan nama Medang ini kelak berubah nama menjadi Malang pemirsa. Waduh. Ada kemungkinan nama Malang ini berasal dari nama Malang Kuceswara. Memang sudah bahas Malang Kuceswara tonton episode yang ke-7 pemirsa.
Ternyata Malangkuceswara mirip dengan pelapalannya Medang Kamulan pemirsa. Ada kemungkinan kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno yang dipimpin oleh Empu Sindok itu pindah ke Jawa Timur, yang kemungkinan kelak akan berubah nama menjadi Malangkuceswara. Waduh, dan Malangkuceswara kelak berubah nama menjadi Malang. Apalagi terdapat prasasti pada masa Medang Kamulan atau Mataram kuno era Empu Sindok atau rajanya Empu Sindok yang memindahkan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yaitu prasasti Kanuruhan B atau dikenal dengan Wurandungan 943 Masehi, di mana diketahui terdapat tempat suci yang kemungkinan di sisi timur Malang Raya bernama Kaswangga. Nah, Kaswangga ini namanya dekat dengan Ngawonggo pemirsa. Ternyata arti Kaswangga dan Ngawonggo itu sama pemirsa. Ada kemungkinan Ngawonggo ini adalah bahasa Jawa kuno dari kata Kaswangga yang dari bahasa Sangsakerta. Apa sih arti Ngawonggo dengan Kaswangga? Artinya sama pemirsa, artinya sehat dan segar. Waduh, ada kemungkinan ya Ngawonggo ini tak jauh dengan istilah pertitaan. Diperkirakan Ngawonggo ini berasal dari Jawa Tengah daerah Klaten, karena di daerah Jawa Tengah dan Klaten juga ada desa Ngawonggo dan ada pertitaannya, dan itu hancur oleh bencana alam. Nah, ada kemungkinan dari desa Klaten itulah pindah ke arah timur ke daerah Malang yang kita kenal hari ini, yang kelak nama desanya sama, yaitu desa Kaswangga atau Ngawonggo. Dalam sejarahnya Kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno pindah-pindah ibu kota pemirsa, pindah-pindah IKN. Waduh, IKN-nya nggak mangkrak pemirsa. Pindah-pindah IKN. Yang pertama diperkirakan Medang Kamulan ini berawal dari Gunung Dieng pemirsa. Berawal dari Candi Wukir, di mana candi pertama Sanjaya mendirikan sebuah kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan. Nah, dari Candi Wukir kemudian ke Lohvito, lalu ke daerah yang dikenal dengan Ibumi Mataram. Ada kemungkinan dekat dengan Prambanan, yang dekat dengan Ratu Boko, dan Ratu Boko juga kemungkinan itu adalah istana kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan. Nah, kemudian pindah ke arah timur dekat Jawa Timur atau yang kita kenal Provinsi Jawa Timur sekarang, karena memang zaman dulu tidak ada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur pemirsa, tapi ke arah timurnya yaitu ke Watanmas yang diperkirakan di Madiun. Lalu kemungkinan pindah lagi ke Watugaluh ya, diperkirakan daerah Jombang. Lalu pindah lagi ke daerah Ujung Galuh yang keperkirakan Sidoarjo. Ada kemungkinan juga ya ibu kotanya pindah lagi ke yang kita kenal dengan Malang pemirsa. Bisa jadi ya situs pertitaan ini membuktikan, menandakan bahwa ibu kota kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan ada di dekat dengan situs Ngawonggo ini. Mungkin saudara akan bertanya kenapa pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Waduh, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang pertama adalah bencana alam. Kemungkinan di Jawa Tengah ada bencana alam, dan kemungkinan yang dimaksud bencana alam adalah bencana alam gunung meletus dan gempa bumi pemirsa. Kalau gunung meletus ada kemungkinan letusan yang sangat dahsyat, yaitu diperkirakan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sindoro. Karena gunung itu ya menyebabkan hancurnya ibu kota dan daerah-daerah Mataram kuno atau Medang. Salah satu situsnya adalah situs Liangan pemirsa, situs peninggalan kerajaan Mataram kuno, di mana itu adalah tempat pemukiman seperti kota yang terkubur pemirsa, seperti Pompei zaman dulu. Dari letusan gunung itulah kemungkinan pada masa Empu Sindok mau tidak mau ya mengeksoduskan, memigrasikan, memindahkan ya, pindah kos pemirsa, pindah tempat dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ke daerah yang lebih aman dari letusan Gunung Merapi
atau letusan bencana alam atau gempa bumi. Yang kedua, ada kemungkinan ancaman politik, yaitu pada masa Empu Sindok ada kemungkinan kerajaan tersebut ada ancaman dari kerajaan yang besar, atau kemungkinan Empu Sindok itu kalah dengan kerajaan tersebut. Kerajaan yang diperkirakan musuh bebuyutan Mataram adalah kerajaan Sriwijaya. Ada kemungkinan kerajaan Sriwijaya berhasil mengusir Empu Sindok dari daerah Jawa Tengah. Atau bisa jadi Empu Sindok itu melarikan diri, takut ditangkap oleh pasukan khususnya Donald Trump Sriwijaya. Maaf. Ya bisa jadi ya. Mirip-mirip dengan Maduro, presiden Venezuela yang ditangkap oleh Amerika Serikat. Nah, ketika penangkapan itu ya, itu mirip menangkap polisi menangkap maling ayam pemirsa. Padahal itu adalah kepala negara yang aktif. Waduh. Nah, ketika penangkapan memang sedang mengedit episode ke-44. Waduh. Ada kemungkinan Raja Empu Sindok pun ya takut ditangkap oleh buzzer-buzzernya Sriwijaya pemirsa. Waduh. Delta Prosnya Sriwijaya pemirsa. Waduh. Yang ketiga, ada kemungkinan kenapa ibu kotanya pindah ke IKN, pindah ke Jawa Timur. Ada kemungkinan Empu Sindok ini di Jawa Tengah tidak aman lagi, karena mungkin di Jawa Tengah banyak begal, banyak hama-hama ya, sehingga ibu kotanya tak aman. Akhirnya dipindahkanlah ke Jawa Timur. Yang keempat, ada kemungkinan karena faktor ekonomi dan geografis, di mana Jawa Timur memiliki topografi yang lebih landai, tanahnya subur dan dekat dengan Sungai Brantas, sungai yang strategis untuk perdagangan, serta terdapatnya jalur perdagangan maritim yang mendukung pertanian dan perdagangan internasional. Masuk ya? Iya, yuk. Chatting. Melok-melok sih. Oke guys, Wilujeng Enjing. Memang lagi di desa Ngawunggu. Di Tanah Jawa. Di Kabupaten Malang.